Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu tahu ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa faqad arafa karir. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sanian Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sanian Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. arafa fi'lul madhi. Al-mudhari' ya'rifu. Hal ta'rifna nufusakunna? Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal diri kita masing-masing? Siapa orangnya yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Atau bisa dibalik, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Siapa yang mengenal Allah, Tuhannya, maka dia akan mengenal diri sendiri. Ya, iqra'na. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka berarti dia mengenal Tuhannya. Pertanyaannya, apakah saya sudah mengenal diri sendiri? Jawabnya belum. Harus jawab belum. Nggak bisa jawab udah. Nih, hobi saya A, B, C, D. Kesukaan saya A, B, C, D. Kemarahan saya terhadap A, B, C, D. Saya suka jika A, B, C, D. Saya ngantuk di waktu A, B, C, D. Saya bangun di waktu A, B, C, D. Paham nggak boleh? Saya sulit memahami ilmu A, B, C, D. Saya akan baik jika bergaul dengan A, B, C, D. Saya akan jadi buruk jika bergaul dengan A, B, C, D. Nah, sudahkah kita melakukan introspeksi itu? Belum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirilah kalian sebelum kelak kalian dikoreksi. Lebih enak memarahi diri sendiri atau nanti dimarahin orang lain? Gitu ya.
secara pribadi Abi sudah mengenal diri sendiri. Saya nggak boleh begini, nanti begini, saya nggak boleh gitu, Abi udah paham. Abi kalau tidur jam setengah 12, amblas tuh duhurnya. Itu saya kenal banget diri saya. Maka nggak boleh tidur jam setengah 12 untuk saya, untuk Abi. Karena saya kenal diri saya. Bablas saya itu. Abi dulu kebetulan begadang, sekarang udah nggak mau begadang lagi. Karena paham kalau udah begadang, bangun jam 3 melek doang, amblas setengah 6. Nggak mau lagi. Karena saya kenal diri saya. Saya nggak mau ketemu sama dia karena kenal gitu tuh. Jadi sebelum kamu bicara orang lain, lebih baik bicarakan diri kita sendiri. Saya lebih enak, saya itu sukanya apa, baik apa enggak, saya itu maunya apa, baik atau enggak. Mbak Fitri nggak suka buah-buahan, berarti dia mengenal dirinya sendiri dalam hal kesukaan makan doang. Tapi coba mikir deh, baik enggak saya nggak suka buah-buahan karena serat, harus makan buah-buahan, wajib. Suka nggak suka telan, karena itu demi kebaikan badan. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Iya enggak? Alaysa kadzalik tuh iya enggak gitu. Bukankah gitu? Nah, anta sahih. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, ya Abi tahunya Rasulullah mengatakan tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Bahagialah seseorang yang akalnya itu ada di atas, jadi pemimpin, bisa nyuruh, dan hawa nafsunya jadi bawahan, disuruh-suruh. Dan celakalah seseorang yang akalnya itu disuruh-suruh, jadi pengikut, jadi karyawan. Wahawahu amiron, hawa nafsunya jadi pemimpin. Oke, kolerasinya begini ya. Kolerasinya begini. Hawa nafsu maunya makan protein terus. Protein itu apa? Apa aja contohnya protein? Hah? Oh, bebek bukan? Daging lah gitu tuh. Daging. Protein. Tahu. Susu. Pengennya tuh makan protein terus, tapi kalau kelebihan protein nanti khawatir mengganggu ginjal, maka harus diimbangi dengan serat. Mbak Fitrinya nggak doyan serat. Nih akalnya nih jalan, masa gini ya, akalnya nih habis nyontohin Mbak Fitri. Akalnya nih, misalnya menurut kamu tuh tahu nggak kalau buah-buahan baik? Tahu nggak? Tahu nggak buah-buahan baik? Tahu. Sadar nggak? Sadar.
Akal bukan itu. Cuman nafsunya itu nggak mau. Nafsu nggak mau. Ketika di depan makanan, di depan maidah, mahil maidah, meja makan. Ketika di depan meja makan ada buah-buahan, padahal itu baik, akal mengatakan itu baik. Hawa nafsu mengatakan nggak mau. Maka berperanglah antara akal dan hawa nafsu. Kalau akalnya bisa ngasih nasihat ke hawa nafsu, maka dia bahagia, sukses. Akal mengatakan, hei, meskipun kamu gak pengen, tapi sehat. Meskipun kamu gak mau, tapi itu serat. Pak Fitri man? Oh ya. Meskipun kamu gak suka, tapi itu kebaikan. Biar umur kamu panjang, badan sehat, badan berisi, gak ceking. Abi gak ngomongin orang ya. Gak ceking. Iya ya, akal tuh bilang begitu anak-anak. Terus hawa nafsunya tuh, iya deh gitu. Jadi dia kategori orang pertama. Bangun subuh, subuh itu manfaatnya besar. Miftahur rezeki, pintu rezeki. Yang rajin sholat subuh berjamaah, maka rezekinya akan dibuka panjang lebar sama Allah. Ayolah bangun, hai nafsuku. Iya deh gitu. Nafsu kan begitu perilakunya, ya kan? Tuh bang, dia bahagia. Jangan pacaran. Pacaran tuh menyiksa hati. Kau takut akan dikhianati. Kamu jangan merasa percaya diri bahwa dia itu akan satu-satunya kepada kamu. Perempuan masih banyak yang lebih cantik darimu. Kesetiaan itu sesuatu yang tidak niscaya. Kalau hanya sekedar ucapan, lisan, ngechat, semua orang bisa aku akan setia. Kalau aku sakit hati, aku bagaimana? Kalau aku dikhianati, apalagi sama teman sendiri, aku bagaimana? Kalau aku kalah cantik, atau kalah menarik, atau kalah pinter, dan pacarku itu nikahnya sama orang yang lebih pinter, lebih kaya, lebih cantik, aku bagaimana? Aku akan hancur. Pagi, siang, sore, malam, hanya kepikiran itu terus. Stres, hafalan hilang, sholat gak mau, makan gak kiang, ngobrol juga gak mau. Waktunya habis hanya mengharapkan sesuatu yang gak pasti. Janganlah pacaran. Bukan hanya itu juga dosa, menjauhkanmu dari Allah, membuat karirmu berantakan, dekat dengan zina. Zinanya juga nanti jadi masalah. Terus nafsunya bilang, iya deh. Paham ya? Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua, akalnya diatur sama nafsu. Padahal tahu bahwa, maaf ya, Naura itu baik. Naura itu baik dan diakui kebaikannya, adil, baik, jujur, bukan pengkhianat. Ini contoh. Sementara kalau Fatimah itu suka bohong, suka ngeluh, suka ngelanggar peraturan, misal suka membicarakan hal yang enggak, suka ngomongin pengurus dari belakang, ditegur malah ngejauh, misal ya, dikasih tahu malahan merasa digurui, dikasih jalan yang baik, jalan yang lurus, dia malah memusuhi, itu Fatimah. Oke, ya.
secara akal dulu. Harusnya kita harus berteman sama siapa? Harusnya. Akal mengatakan demikian. Cuma nafsunya tuh pengen kayak Fatimah. Apa sih? Cocok. Asik. Cocok, asik, enak. Kalau saya ngomongin laki-laki, Fatimah nimpalin. Kalau saya ngerundel, Fatimah nyaut. Kalau saya lagi sebel sama orang, Fatimah bisa diajak temen ghibah. Menawar, aduh ini nyebelin. Dikit-dikit nasehat, dikit-dikit nasehat, dikit-dikit nasehat, dikit-dikit nasehat. Jenuh sama orang begituan. Maka kalau hawa nafsu milih yang mana? Fatimah. Akal milih mana? Ayo bergejolak, perang dalam diri kita antara, karena Fatimah ini airnya sama minyak ini nggak bisa nyatu kan. Orang baik dengan orang buruk tuh nggak bisa nyatu. Nggak pernah ada cerita. Al-arwahu jundun mujannadatu. Roh itu seperti tentara-tentara berseragam-seragam. Iya, nggak bisa. Kamu kalau tipikalnya seperti Fatimah, nggak bakal bisa gabung sama mereka. Cek dimanapun berada, nggak bisa. Begitu juga orang baik seperti Nawar, antipati sama Fatimah, nggak bisa. Jadi kamu harus memilih salah satu dua. Nggak bisa di tengah-tengah. Nggak ada orang di tengah-tengah tuh. Saya mah ikut sana sini, nggak bisa. Justru itu orang bahaya. Paham? Nggak bisa. Saya harus pilih, saya harus berteman sama mereka atau berteman sama mereka. Cuma hawa nafsu bertemannya sama golongan ini. Akal berteman sama golongan ini. Mana ya. Akal nasehatin. Ayo Nawara aja, Nawara baik buat perkembangan kamu. Kamu dapat nasihat, kamu dapat ilmu, kamu dapat tips-tips yang banyak, kamu dapat pengalaman. Sholatnya jadi rajin, di pondok jadi semangat, macam-macam dinasehatin sama akal. Tapi dinasehatin sama nafsu, udahlah. Kita juga butuh hiburan. Kita juga butuh kenyamanan. Kita juga mencari seseorang yang hobinya sama, nyambung, cocok. Kenapa sih kamu harus sama Nawara tuh? Asal yang penting kamu bisa jaga diri saja, nggak apa-apa sama Fatimah. Hawa nafsu bilang gitu. Kalau sampai peperangan itu terjadi antara akal dan hawa nafsu, lalu akalnya nurut sama hawa nafsunya ada di atas menjelajah, berarti kategori yang kedua, wailun, dia akan celaka orang begitu. Ya, orang yang selalu nurutin hawa nafsunya daripada akalnya itu akan sama. Pacaran tuh nggak boleh, nggak baik, kata akal begitu. Tapi hawa nafsu bilang, sudah sih, suka-suka hati, kan ini hidup saya juga perlu hiburan, perlu pencerahan, perlu teman diskusi. Bahasa nafsu tuh gitu, perlu sharing, perlu teman, perlu sahabat yang bisa menyemangatkan saya, kata nafsu tuh. Nah, nuruti hawa nafsu berarti kita masuk dalam kategori yang kedua. Artinya anak-anak, kita belum mengenal diri kita. Kita nggak paham diri kita. Jangankan kamu ya, sekelas Abi yang katakan jadi pengasuh pondok, yang sudah dipanggil Pak Ustadz, alhamdulillah ada yang manggil Pak Haji kemarin, yang katanya begini-begini, itu kadang-kadang Abi ke bawah-bawah. Iya, ke bawah-bawah. Sama orang bawel, Abi jadi ikut bawel. Kayak bunglon. Ya, Abi tuh begitu. Makanya nggak mau bergaul Abi tuh. Kenapa? Saya tahu diri saya sendiri. Nah, kalau duduk sama golongan manajer, direktur, apa pada cinta dunia, Abi jadi pengen cinta dunia. Fortuner nih, gitu, mobilnya.
handphone iPhone nih. Sementara Abi orang bukan pengusaha, gaji selalu habis misalnya. Abi hanya jualan pecel, Abi hanya jualan tahu Sumedang. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang hebat misalnya, dengan orang-orang yang punya ini, jadi Abinya tuh kepengen, mau nggak mau tuh kepengen. Abi bisa aja bergaul dengan orang-orang, tapi kepengen jadinya tuh. Pengen. Jadi akhirnya saya tidak mensyukuri hidup saya sendiri. Kenapa sih? Kayak kan ngobrol di kafe misalnya. Ini pejabat, handphonenya iPhone, sepatunya mahal. Ini jam tangan, Abi nggak tahu 200-300 karena di mobil aja. Lihat jam tangan Pak Sudarto misalnya 20 juta, bayangin. Ini pernah tahu jam tangan 20 juta? Ini ibu ini misalnya, bedaknya aja tuh 400 juta bedaknya. Skincare belum anti badainya aja 50 juta. Abi gaul sama mereka coba. Jadi kepengen, serba pengen. Saya tuh begitu gitu loh maksudnya. Saya mengenal diri saya. Saya tuh begitu, nggak mau bergaul dengan mereka tuh karena panas awalnya. Panas jadinya. Pulang-pulang ke rumah tuh hawanya pengen cepet-cepet menggadaikan sertifikat, menggadaikan BPKB, cepet-cepet pengen punya iPhone, cepet-cepet pengen. Jadi ya begitu. Coba mending Abi gaul sama orang-orang sederhana. Ini contoh. Kamu bergaul sama orang Papua Nugini atau orang Afrika, Masya Allah bersyukurnya berasa paling cantik sedunia. Ya kan? Nggak usah perlu make up kamu kalau lawan mereka tuh. Nggak usah cari-cari make up. Udah enak aja lihat mereka juga. Alhamdulillah saya paling bercahaya di sini. Kalau kamu bisa gaulnya sama artis-artis. Naura gaul sama Nikita Willy. Ya. Wiri, ada Asmiranda, ada ini. Naura tengah-tengah jadi jaburan. Percaya nggak, Naura pulang-pulang ngomong ke bapaknya, minta iPhone. Saya nggak mau mondok, saya nggak mau ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau gitu. Salah bergaul kamu. Nah, itu ngobrol sama siapa, gaul sama siapa? Gaul sama orang-orang kaya, sementara kitanya nggak kaya. Di dalam kitab Nasoihul Ibad dikatakan, man jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang duduk dengan orang-orang fakir, izdada ala syukri, maka akan bertambah rasa syukurnya. Wa man jalasa ma'al aghniya, zadahullahu hubbad dunya warrahbata fiha. Dan siapa orangnya yang bergaul dengan orang-orang kaya, maka akan tambah kecintaan terhadap. Oke, sekarang bayangin. Kamu sekolah di luar. Teman-teman kamu pada bawa motor semua. Ayah kamu nih anak-anak, ayah kamu, maaf, Abi bukan ngomong hanya kuli bangunan biasa. Ayah kita kuli bangunan. Saya masuk ke dalam sebuah kelas. Di kelas itu, teman-teman saya, cewek-cewek menor-menor. Selain menor-menor, teman-teman saya itu pakai motor semua. Jangan orang ngontal-ngontel pakai sepeda. Pertanyaan, jujur ya jawab. Naura malu nggak? Duduk sama mereka paling ireng deh ya. Kalau di pondok kan Naura paling putih misalnya. Nah, wudhu bae orang di pondok mau wudhu bae. Jadi kalau sekolah itu paling ireng deh. Sudahlah begitu teman-teman Naura satu kelas sudah punya cowok semua.
maka sebenarnya kondisi dan stabilitas keadaan Naura terganggu. Belum lagi yang dibicarakan mereka artis-artis India, artis-artis Hollywood, artis-artis Korea. Maka Naura pulang-pulang ke rumah nih ambisinya jadi berbeda. Jadi kayak sama orang tua tuh sebel aja hawanya. Kan durhaka gitu. Kasihan orang pengen ngomong, Pak, beli motor sih Pak, beli ini sih Pak, beli ini. Ambisi yang ada dalam kepala Naura itu penyebabnya adalah mata, telinga yang menyaksikan kondisi mereka. Sehingga ada keinginan kuat punya ambisi untuk seperti mereka. Artinya salah bergaul kamu Naura. Tapi teman-teman aku baik kok. Ya Naura belum tahu mana teman yang baik, mana temannya nggak baik. Orang mah setiap orang bisa menjadi baik anak-anak kalau bicara. Ya teman-teman sekolah ngomong ya baik-baik. Tapi lihat handphone mereka iPhone. Gengsi mereka tinggi. Ada yang diantar jemput pakai mobil. Udah punya pacar semua. Ngomong mah bisa baik, tapi perilaku mereka membuat kita haus akan cinta dunia. Ya kadang-kadang kita dijemput sama orang tua aja malu. Orang tua kita jualan misalnya, jualan sepotong, tiba-tiba nyapa kita, Naura. Itu Nauranya tengok kanan, tengok kiri, ada teman-teman enggak? Pindah sekolah kamu. Iya, jangan sekolah di situ, salah itu. Kita itu harus sadar diri anak-anak. Paham tuh? Dan Allah mengatakan, la in syakartum, bagus sudah hafal. Wala in kafartum, bisa kebayang ya. Abi punya beberapa peristiwa dan teman-teman yang paling mencolok. Abi nih sebenarnya lupa ini, ingat lagi sekarang gitu. Sering banget begitu. Jadi Abi tuh beli motor. Motornya di Arumsari. Sebenarnya kita nggak kenal, Abi cuma dapat cerita aja. Itu orang itu, maaf, hanya pekerja di dealer. Hanya pekerja di dealer yang gajinya paling-paling mentok-mentoknya 4 juta. Mentok 4 juta tuh udah. Dengan rewardnya, dengan apanya. Cuman ya anak-anak, kayaknya Umi masih inget ya kalau mereka Sasa namanya. Anggap aja Abi samarin namanya ya, Dewi gitu tuh. Wi-nya sama, tapi Dewi. D-nya beda. Dewi ini gajinya cuman 4 juta. Cuman bergaulnya ini Dewi nih. Salah. Anak-anak konglomerat, orang-orang kaya, anaknya pengusaha itu dia masuk-masuk semua. Nah sehingga, maaf-maaf ya, karena bergaul dengan orang yang salah, ambisinya Dewi tuh pengen seperti teman-temannya gitu. Sehingga Dewi tidak mensyukuri suaminya, tidak mensyukuri keadaan orang tuanya. Nih anak-anak bayangin, banyak orang yang nitipin uang DP motor, bahkan ngasih bulanan motor, kejemnya Dewi dikorupsi uangnya. Hanya karena kamarnya pengen ber-AC, rumahnya dibagusin, beli handphone, iPhone, motornya dibagusin, kredit mobil dipaksa-paksain gitu, coba bayangin. Supaya dia bisa diterima oleh teman-teman. Sehingga dia merasa sejajar dengan teman-temannya. Beli emas, beli apa. Abi mendapatkan informasi untuk sekarang sudah ada di penjara. Gara-gara memang ya udah orang nagih banyak. Saya udah bayar lewat ini, saya udah bayar ke sini lewat ini. Ininya ini bank nih, ini bank. Ini bank nagih ke orang, orangnya bayar ke sini. Ininya nggak dibayarin ke bank tuh. Paham nggak? Jadi akhirnya bank nagih ke sini, dia udah ngerasa bayar ke Dewi, bayar dikorupsi. Gitu. Abi kenalannya hanya ketika Abi beli motor aja, motor Mio waktu itu.
Pakai AC, makannya enak-enak banget setiap hari. Nggak cukup gaji 5 juta tuh begitu, nggak cukup. Nggak sadar diri gajinya 4 juta. Gaji 4 juta, kemauannya seperti gaji 700 juta. Kemauan semua. Oke, kisah yang kedua maaf ya. Ada alumni santri Matolib, bukan dianya, adiknya. Sebenarnya hutangnya banyak, numpuk sampai ke bank. Utangnya dia sendiri nih sampai 25 juta. Ini anggap saja orang namanya Agus. Inisial, tapi kasih Agus namanya, orang Arjawinangun lah maksudnya. Ini utangnya 25 juta. Rumahnya, sertifikatnya orang tuanya sudah digadai, ditagih sama orang desa. Terus akhirnya Agus tuh dikasih uang sama alumni Matolib kakaknya tuh. 7 juta nih buat bayar utang. Kamu tahu apa yang dilakukan? Malahan kredit handphone iPhone. Bukannya malah bayar hutang, malah kredit handphone. Astagfirullahaladzim, kakaknya tuh. Jadi kamu belum bayarin utang nyicil 25 tuh 7 juta dulu. Malah nggak dibayarin sama sekali hanya untuk mendapatkan ambisinya. Kamu tahu orang yang paling capek dan paling lelah adalah orang yang hatinya nggak ada rasa syukurnya. Sampai ada perempuan yang mukanya pesek, bengek, ngomongnya begini, kenapa sih saya dilahirin dari bapak? Lah, kenapa saya dilahirin dari bapak? Durhaka sama rata-rata orang yang nggak bersyukur pasti durhaka. Pasti durhaka. Dan kita nggak pernah kenal kenapa saya bisa jadi seperti itu. Coba koreksi, salah gaul, salah teman kamu. Salah lihat. Yang selalu kamu lihat di TV-TV orang-orang kaya, orang-orang punya, anak-anak muda yang setiap maghrib nongkrong di kafe, lalu kamunya tuh kepengen, itu yang salah. Coba andaikan nggak ada rasa kepinginan. Kamu tuh berharga, nak. Kita itu akan berharga di tempat kita masing-masing. Paham ya? Cristiano Ronaldo itu kalau mondok di Matolib jadi cupu. Tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'lana beli bisa-bisa sampai romulan. Pak. Paling bisa gitu. Tempat dia jadi bintang itu karena sepak bola tuh. Dibalik sekarang, Abi yang suruh gantiin Ronaldo, ya sudah. Apalagi jadi kiper. Kiper Real Madrid, Busro Kalim Jazuli. Lawan timnas saja, timnas secara Cirebon 11-0. Ya Abi bukan tempatnya, saya enggak. Coba Abi terhormat karena di sini anak-anak. Seorang ayah terhormat karena di rumahnya. Di tempat kerjanya dia terhina, anak-anak. Harus jualan, harus nanggung malu, harus jadi kuli bangunan, harus dimarahin orang. Persoalannya anaknya tahu diri. Kita sebagai anaknya nyadar nggak, ya Allah kasihan ayah. Keringetnya, peluhnya, kaki di kepala demi saya. Biar saya jadi orang bener, biar saya jadi orang pinter, biar nggak kayak ayah. Cuman sayanya nih nggak tahu diri. Nah itu. Mana arafa naf, nggak tahu diri. Udah tahu saya orang sederhana, pengennya muluk-muluk, pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang, itu nggak kebayang. Pengen punya motor, pengen selalu duduk-duduk di kafe, pengen ngekos sendiri. Bayangin, ngekos sendiri tuh 700.000 per bulan. Anak-anak 700.000. Itu ngekosnya doang. Bayar listriknya katakan 100.000, sama dengan ditambah lagi untuk makan sekitar 400.000, sama dengan 1.100.000. Ditambah untuk kuota 50.000, sama dengan ditambah uang bensin, ditambah untuk transportasi lagi, ditambah untuk uang jajan,
ditambah pengen traktir temen, pengen dianggap kaya. 2 juta mematek anak-anak. Kamu harusin orang tua bayarin kamu untuk kebutuhan biologis saja udah. Harus, bapak harus segini. Kamu malu sama teman-teman. Kenapa demikian? Kamu pengen diterima oleh teman-teman yang sebenarnya bukan sebanding kamu. Nggak dikatakan nih, teman-teman yang baik itu teman-teman yang membuat kita tidak punya keinginan-keinginan lain. Sesederhana itu hidup tuh. Bisa kebayang, abis sih pengen jadi orang mulia, selalu pengen jadi orang mulia saya. Karena itu saya bertempat di pesantren dan berteman dengan orang-orang yang biasa aja. Abis suka bergaul dengan orang biasa aja anak-anak. Supaya apa? Saya lihatnya ke bawah. Bukan selalu lihat ke atas. Tapi kalau saya bergaul, misal saya bergaul dengan orang-orang yang mobilnya Lamborghini semua. Xenia yang warnanya coklat monyet datang. Bayangin paling jelek nggak? Paling jelek anak-anak. Tumbuhlah dalam hati Abi, kenapa sih mobil saya Xenia? Alaysa kadzalik? Kenapa sih mobil saya Xenia? Kenapa sih jelek banget mobil saya? Kebayang, maaf ya. Naura kalau punya mobil Xenia seneng nggak? Seneng nggak? Seneng, tapi saya jadi susah. Sama-sama mobilnya, kok saya susah, dia seneng. Begitu kan? Ayo mau tanya, kamu kalau dikasih ayam bakar malam ini, bohong tapi bohong ya. Kalau dikasih ayam bakar malam ini, seneng apa enggak? Seneng. Tapi enggak dengan mereka. Dan tidak dengan Ana Nurida yang sudah kepincut dengan mereka. Setik makannya. Makan-makan orang-orang hotel. Dia merendahkan kita. Karena ya dia nggak bisa jadi kita. Kita nggak mau kamu jadi begini nih, nggak mau. Ini salah orang, bergaul tuh salah orang. Ambisinya, fantasinya. Abi mah nasi padang udah spesial bagi Abi. Nasi padang. Ya Abi tuh doyan makan, makanya enak-enak juga. Tapi seenak-enaknya saya, full-fullnya nasi padang, ayam goreng, paling full ada, paling full nasi kebuli. Harga 35.000. Kamu tahu nggak ada makanan hanya tulang ikan, milyunani rupiatan, milyunan rupiah, harganya 2 juta rupiah. Hanya tulang, bayang kan? Lo tahu ada dimsum satu dan kecil, dikasih bunga, cekik. Dimahari dengan mahar milyun, 3 juta rupiah. Dalam satu kali duduk, cek, dikasih dimsum, makan nggak kenyang, enakan gorengannya bien. Hanya demi mengejar gengsi anak-anak. Nah, kalau kamu nggak kuat bergaul dengan orang kaya, jangan. Kamu paham nggak? Orang kaya juga pengen kayak kita. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang kaya, kau akan hidup susah ketika kau jatuh. Tapi saya terbiasa nggak pakai AC. Ya, terbiasa hidup susah. Saya terbiasa hidup apa? Tapi wahai kau orang kaya yang dimsumnya harga 3 juta rupiah. Sekali kau bangkrut, kau nggak punya tempat. Orang kaya tuh kalau bangkrut nggak punya tempat. La watona. Dia tidak akan punya negara dan nggak punya tempat orang kaya. Tapi bukan ngomongin yang kaya-kaya di sini. Emang nggak bakal punya tempat. Coba mobilnya dijual, AC-nya dijual, kolam renangnya dipendem lagi jadi kuburan misalnya. Mau rumahnya dijual, sengsaranya tuh lebih-lebih daripada kita.
Ibarat gini, kamu kalau mampir ke rumah Mbak Yaya ke Bogor, disuguhin kangkung, mau makan nggak? Disuguhin genjer, mau makan nggak? Habisin tuh genjer, pasti kalau Abi. Tapi beda dengan mereka anak-anak, disuguhin kangkung malah makan apa sih ini? Kambing makanya. Makanan kita ternyata sama ya. Kenapa kita lahap makan kangkung? Karena kita nggak pernah dapat omongan dari mereka. Sekali aja kamu bergaul dengan orang kaya, ya gaul dengan orang konglomerat, terus saya, ya kamu makannya kayak kambing. Apa sih? Kangkung. Selamanya ya akan terniang-niang dan jijik selamanya. Hah? Jadi sederhanakan kita dalam bergaul. Jangan sampai ambisi kita ditarik, akal kita ditarik oleh hawa nafsu. Wallahu a'lam.